pengen bikin motor di Tua ini kisarannya berapa? Kita mulai dari yang metik dulu deh, yang ada di kanan ini. Kalau mau yang bikin lebih kayak orang-orang kan Iya, pasti. budgetnya juga sudah Selangit sudah pasti Iya, dan di atas sudah. 10. Teman-teman biasa dipanggil Tua Nang, Bang, kapan ke BMRT gitu. Terus sekarang di bengkel atau motor CD sendiri ada apa aja yang di bengkel sekarang untuk motor balapnya nih, Kak? Ya, yang untuk saat ini mungkin FPU aja, FPU. Ini masih garap yang portingnya, mungkin saya bilang belum bisa dulu. Belum bisa ikutan, belum bisa tampil lah. Karena tidak sekarang kan tidak seperti yang dulu, masih kita part-part yang standar bisa dipakai. Sekarang udah sulit sekali untuk mendongkrak. Sekarang kalau nggak mesin. raono duit rabanter. Iya, betul. susah. Betul. Ya sekarang lebih ke balap duit juga sekarang jadinya. Iya, Karena kalau kurang duitnya motor juga kurang kencang juga. Iya. Mungkin kalau dulu kemampuan mekanik ngakalin dulu kan sangat pengaruh gitu kan. Iya. Sekarang kan tinggal beli, udah pasang. Siapa yang lebih banyak duitnya? Ya tapi ya tetap berubah lah namanya balap. Ya sekarang dulu mungkin tidak ada teknologi, sekarang makin ada kesini teknologi balap juga. Teknologi semakin berkembang juga, bagus juga kan. Jadi ilmu itu kan tidak mundur ya, lalu maju. Oke, nah terus sekarang joki-joki sih deh yang biasa bawa motor-motor di sini siapa aja nih, Kak? Yang joki yang sekarang ya masih si Bagus, si Mancelli, terus Arif Budiman. Ya. Jadi cukup setia lah mereka di sini. Yang dari dulu ya Arif Budiman, joki dari joki liaran. Iya, terus ngomongin apa namanya prestasi balap, kita ngomong resmi pasti ya kalau mau resmi. Tua itu paling hoki atau paling banyak itu di tahun berapa? Rasa-rasanya di tahun ini cukup banyak yang masuk nih pialanya. Itu ingat nggak tahun berapa? Atau piala yang mana yang paling dibanggakan gitu? Yang karena ya Tua ini kan yang ikut balapan ya seperti saya bilang tadi ya, kita itu bukan yang gede, tim gede ya. Jadi hokinya ya pernah ya di tahun berapa tuh? Waktu itu ini kalau nggak ingat tahunnya waktu itu motor apa deh? 2019 sampai 2019 ya, FPU itu. Dapat berapa dulu tuh Bapak? Juara 2. Pernah juga yang di Rotim dapat juara 4 kan salah itu dulu. FPU-nya kelas 155. Ya, sama yang di ini yang tiket 9 di bandara waktu itu. Oh, bandara itu yang 2019. Ya ke Jurnas itu. Tapi kalau Bang Munyeng boleh bilang ya, kita narik sedikit masa atau titik baliknya Tua itu di dunia balap ini atau puncak kejayaan lah kita boleh bilang itu. Yang kalau Tua sendiri merasa bahwa alhamdulillah sekarang sudah mulai dikenal, udah mulai banyak yang masuk. Itu pas kapan Tua berpikir seperti itu? Atau rasa-rasanya tahun itu sudah merasa alhamdulillah sudah dikenal banyak orang, sudah mulai banyak yang datang, titik balik saya ini sebenarnya untuk balapan tidak mau seperti apa, bukan tidak mau dikenal atau tidak mau mengenal ya, cuman ya saya tidak berpikir untuk bisa terlalu dikenal juga kan sebenarnya. Gitu yang saya fokuskan di balap itu supaya kita bisa ketemu teman. banyak teman kan, bisa teman sharing juga, dapat ilmu, karena paman ini kan masih hitung-hitungan, selalu masih belajar aja karena berubah terus sekarang lagi perubahannya cepat banget sekarang. Intinya yang saya ingin cari teman yang banyak untuk bisa belajar. Kalau yang punya
keahlian skill yang lebih mungkin bisa berbagi. Istilahnya ke kalau kita. zaman sekarang studi banding deh. Studi banding, bandingin kayak yang lain. Kalau istilah kuliahan ke studi banding kan. Karena istilahnya paman kan udah nggak bisa mau ikut-ikut privat atau Nggih. kursus-kursus udah nggak bisa karena faktor ya udah berkeluarga, jadi ada Ya. kesempatan yang seperti itu udah nggak bisa, jadi Ya, seperti itu. waktunya lebih banyak ke keluarga lah sekarang. Iya. Kalau apa namanya tahun Sida yang paling banyak rezekinya atau ada tahun-tahun di mana Sida merasa bengkelnya sudah cukup membuat Sida penghasilan Sida bagus itu tahun berapa Sida? Yang dari awal merintis sampai sekarang. Artinya melalui alhamdulillah ternyata melalui bengkel ini bisa menghidupkan keluarga itu yang paling berasa itu tahun-tahun berapa? Di era 2000, mulai dari 2010 10 ke atas gitu ya ke atas sampai 2017. Alhamdulillah Ya, ya. itu alhamdulillah lumayan Banyak rezeki ya. rezeki. Ya, Oke, berarti ya namanya juga bengkel kadang-kadang ada titik tinggi, titik rendah biasa lah kan karena itulah perlunya tetap belajar. kita ya yang cukup itu udah banyak kan untuk bisa kebutuhan keluarga udah banyak. Ya, alhamdulillah sudah bisa anak-anak bisa sekolah. Itu udah cukup. Oke. Nah, ngomongin tadi sedikit balap liar. Sida paling besar selama karir balap liar ini sampai tahun berapa ya? Yang terakhir mah di balap liar ya di 2018 kalau tidak salah ya, itu saya sudah tidak terlalu fokus ke situ, cuma saya di belakang aja yang selalu tampil kan si Dagor waktu itu. Cuma setelah dia buka sendiri karena udah berkeluarga, jadi saya jalan sama teman-teman yang lain, anak-anak yang masih di sini itu aja, yang kalau mau main ya main gitu. Main sampai berapa yang Sida pernah main paling tinggi lah taruhannya itu? Ya paling pernah tinggi 8 juta ya atau sekitar berapa lah gitu. sekitar 6,5 lah kita pernah main. Kalau terendah nih pernah main berapa terendah? Sekitar 500. Udah main 500 sudah. pura-pura Iya. Enggak nih. Ini sudah akhir-akhir yang pengen ini biasanya paling banyak yang nanya nih, yang pengen tahu sedikit tentang kalau pengen bikin motor di Tua ini kisarannya berapa. Kita mulai dari yang Matic dulu deh, yang ada di kanan ini. Kalau pengen bikin Matic 155 dan 200 itu kisaran dari berapa sampai berapa. Ini di luar karburatornya, knalpot sama CDI. Ini bisa sangat berpengaruh terhadap ini memang kan, tapi ya kisaran-kisaran aja lah. Biar teman-teman ada bayangan gitu. Saya kalau di sini ya Matic dulu deh, Matic. Kita ngomong Matic. bisa patok budget ya. Karena juga kita dari apa yang kita jual itu kan orang kan harus dilihat dari situ ya. Jadi pengalaman nih berapa nih kalau pengalaman kalau itu? Ya palingan kisaran masih di bawah ya nominalnya, paling namanya kita di sini kan masih belum begitu lah dikenal yang untuk balapan ya Pak. Masih kata 5-6 juta, 5-6 juta, 4 juta gitu. menyesuaikan budget yang punya juga. Iya, disesuaikan budget. Berarti ya di angka segitu sudah bisa dicoba dikerjakan gitu kan. Iya. Karena kan sekarang nilai harga barang juga kan. Iya, jelas. Lumayan tinggi. Juga. Ya kalau sekarang ya memang ngomongin budget ini memang sangat fluktuatif ya, sangat bisa turun naik tergantung bahan dalam yang dipakai. Dan juga motor yang mau dibuat juga seperti apa kan gitu dia. Kalau mau yang bikin lebih kayak orang-orang kan budgetnya budgetnya juga sudah selangit sudah pasti dan di atas 10 sudah. Di atas 10. Berarti kalau boleh yang simpulkan gitu ya, berarti kalau bikin Matic Mio itu mulai dari ya 5 ke atas berarti ya. Iya. Ke atasnya ya tergantung dari kemampuan lagi tuh kan. Dari kemampuan dan maunya orang mampu maunya seperti apa bisa juga. Iya, kan. tinggal diladeni aja kemampuannya. Gitu. Ya itu ya belajar dan itu. Oke, nah kita ke FU nih. Kalau bikin FU di Side
Kita yang porting deh. Kalau porting itu start dari berapa kisaran? Di luar knalpot, CDI sama ininya. Karbunya. Saya kan yang masih anak-anak yang standar lah, mainan yang biasa paling saya 2 juta itu aja. Yang di luar mereka yang udah Oke. 1,5 yang di luar apa tadi Karbu, CDI sama knalpotnya. Kan lumayan itu. 2 juta 2,5 lah itu. Iya, berarti ya Yang untuk standaran lah itu standaran. ya. Kalau yang kelas-kelas buat event dari berapa? Kalau kelas buat event, startnya perkiraan lah. Berarti ya ini nggak ada yang pasti, perkiraan aja. Kalau untuk ini udah lumayan juga budgetnya ini udah Berapa ya? Sebenarnya kan rata-rata pasti mirip-mirip sebenarnya dua, karena ya paling udah tahu semua. 8, 10 udah ada Pasti lebih. 8 mau ke 10 sudah ke atas ya. Karena kemarin juga banyak banget yang selalu nitip pertanyaan masalah budget nih kan. Iya. Berarti kalau FU 200 ini berarti udah mainnya ke atas 8 kan berarti ya, yang 200 gini-gini. Lalu itu udah kita press karena harga untuk kita sendiri kan, bukan untuk dia. Itu pun belum dari knalpotnya juga. Sama karbunya itu juga. Karbu itu bisa 5 juta yang 3 part itu doang kan. Iya, iya. Nah, terus kalau nih kebetulan kan banyak CB juga. Kalau bikin CB ini sudah bisa narik sampai berapa? Kalau kayak tadi nih yang ini nih. Yang sudah bikin dari Tiger itu biasanya ngabisin sampai berapa duit itu kalau bikin? Bisa di atas 10. 10 ya. Di atas 10. Bener-bener dari nol itu. Yang biasa udah 10 jutaan lah, yang lumayan tambah lama, karena yang apa aksesoris ini yang customnya yang mahal. Karena kan di tangki baru, semua baru kan, harus benar-benar yang lama nggak dipakai lagi gitu. Iya. Oke. Nah, kalau selain itu apa yang bisa Dua kerjakan di sini? Yang dulu ya masih event tiap bulan event itu saya kebetulan ya enggak ngerti juga. Dulu saya bikin rangka sendiri. Awalnya kan saya bikin kalau Buat pribadi. iya bikin sendiri karena budgetnya mungkin bisa kan saya bisa ngelas sendiri, akhirnya bikin sendiri aja. Coba dulu bikin sendiri. Akhirnya dilihat-lihat sama teman apa itu, coba ini hanya ada yang nyuruh ini coba bikinin, mungkin nggak ngerti juga, nggak tahu apa dilihat bagus atau nggak ngerti juga. Akhirnya ada orderan. Berarti pernah orderan juga. Ya, nah, ini kalau ini bikin Sida yang bikin atau siapa nih? Bikin sendiri. Nah, kalau orang mau, nah mungkin ya bisa teman-teman mau tanya juga nih, pasti ada yang mau nanya. Kalau kira-kira Sida kayak bikin FU 200 rangka potong gini, bodinya aja ya, bisa berapa duit gitu? Saya kan berpikir ya Di kalau luar jok ya, buat jok sama tangki body oli. saya body aja ya, saya ongkos saja, saya bicara di luar itu kan mereka yang beli sendiri, saya ongkos saja kisaran 500 lah. 500 karena apa, saya berpikir kan teman-teman pergaulan itu kan kita udah kepingin bikin motor tapi dana kurang kan, bagaimana bisa bantu ya, saling ini bantu. yang pengen balap tapi budget tipis ini kan selalu dicoba-coba usahakan gitu. Gimana bisa match gitu. Saya mungkin ya enggak bisa, yang mungkin mesinnya kurang mungkin bisa bantu lewat frame itu kan. Bikin rangka. Alhamdulillah lumayan lah teman-teman banyak yang kisaran masih seputaran Lombok Tengah ini, banyak yang bikin percaya ya. Terus kalau slip engine sih bikin nggak di sini sekarang? belum kita. Tapi ya mungkin kalau liar-liaran pernah bikin ini. Pernah. Masih sisi kecil. Sisi kecil. Sekarang kan lagi hype banget, lagi marak itu perselipan engine ini. Ya pengen ya, cuma budgetnya itu yang belum. Itu dia. Ya rata-rata kan kemarin sempat ke Bos Dedi juga ya di atas 10 kalau mau total ya kan. Ya karena bahan-bahannya juga lumayan. Begitulah kan. Pokoknya balap ini tentang duit aja pokoknya. Betul. Duit. Kalau enggak kencang duitnya juga motornya enggak bakalan selip terus kalau udah kencang. Tidur terus jalan-jalan. Giginya selalu slip, koplingnya slip gitu. Ya karena nanggung sih biasanya kan, kalau satunya sudah diganti, yang lain juga harus diganti. Betul. Kalau nggak begitu ya nanti itu selip-selip nggak total. Ya kebanyakan kan anak-anak yang mau balapan ya biaya yang awal itu aja, yang berat juga kan perawatannya ini yang berat untuk balap ini kan. Itu dia. Satu event 2 kali event kan part Harus yang dibongkar, bongkar, part ini harus diganti, kayak
kampas kopling segala macam mereka Nggak siap anak-anak kan, ya. kadang-kadang. Maintenance-nya juga harus perlu diingat. Iya, kalau orang yang udah ngerti ya udah biasa lah Pasti itu. bawa buat di apa istilahnya ya, buat di opname, dicek apa yang perlu diganti lagi. Makanya saya bilang kalau yang untuk di Tua sendiri ya kebanyakan kita dapat ya yang ekonomi yang masih ke bawah karena ya kita masih ya, namanya kita tim kecil juga kan. Oke. Ini yang terakhir nih. Kita kan sudah mengikuti perkembangan balap. Menurut pandangan Sida gimana sekarang nih situasi balap sekarang ini? Kalau dari pandangan pribadi Sida nih. Karena kan sudah melewati beberapa generasi balap Sida ini. Ya perkembangan balap untuk Saat-saat ini gimana nih yang saat Sida lihat? ini ya, alhamdulillah cukup signifikan ya. Signifikan ya. Mulai dari anak-anak rata-rata yang anak muda yang umuran mungkin seumuran anak saya yang mekaniknya tapi udah lumayan luar biasa lah mereka tuh pintar. Iya, saya juga kemarin kan ke beberapa tim juga ya ada yang di bawah saya malah mekaniknya itu udah banter-banter juga. Makanya itu saya bilang Nah, nih nyala. karena umur kita malu jadinya yang rival ini kan banyak anak-anak yang masih Iya, itu dia makanya udah udah banter-banter juga gitu. karena kita tidak pungkiri ya mereka apa namanya itu dari Cepat belajar kan sekarang udah teknologi dari media sosial ini kan mereka bisa lebih cepat lah belajar itu. Di samping mereka juga kan tempat-tempat privat kursus itu kan banyak orang kerja dulu kan zaman saya tidak ada tempat orang kursus balap. Tuh Len harus memang datang buat ngabdi mungkin zaman dulu tuh. Harus ngabdi dulu baru boleh dapat ilmunya. Bengkel yang top dulu kan di zaman saya tuh ada Pamul kalau untuk di sini masih siapa tuh untuk Pataknya Lombok Tengah itu udah yang hit Pak Maskur itu sudah. Iya belajar yang di Mataram Pak Mintong dulu tuh untuk 2 tak. Sampai lupa sedikit. Kalau 2 tak sih garap juga di sini 2 tak. Iya saya kurang ya. Kalau 4 tak spesialis ya, senang lebih apa lebih masuk banyak dapat tantangan itu senangnya yang gitu yang sulit-sulitnya belajar itu enaknya. Berarti kebanyakan pengen juga sih 2 tak. Tapi ya belum ada yang masuk. Ya, mungkin juga ya belum karena tidak pernah dilihat hasilnya. Banyak saya sering sama Tapi ya dia mungkin lebih fokus ke 4 tak lah di sekarang Sida nih. Iya. Nah yang terakhir banget ini pesan Sida buat teman-teman sepi balap apa nih? Unek-unek yang pengen disampaikan gitu kan? Ya pesan untuk teman-teman ya selalu meningkatkan apa ilmu jangan apa namanya itu cuman cepat puas dengan hasil yang saat ini belajar terus supaya kita tuh jangan kalah dengan orang-orang di luar NTB gitu kan terutama yang di Jawa supaya ada generasi kita generasi muda ini yang dari anak Lombok pasti banyak juga kan cuma belum begitu menonjol aja mudah-mudahan untuk ke tahun-tahun kedepannya mereka lebih bisa berkarya supaya bisa kita bersaing dengan di luar Lombok seperti di Jawa kan balapnya seperti itu mudah-mudahan ya. Siap ya. Udah itu aja pesannya. Oke, mungkin segitu dulu. Terima kasih sudah dibikinkan kopi niki. Diminum dulu guys sebelum kita tutup. Minum dulu bro. Ya ini mungkin akan jadi 3 part. Agak ngonek ternyata nih. Dia pelengah lah. Memang kalau kita lagi ngobrol gini nggak kerasa. Dia terasa sudah berapa menit gitu ya. Dan yes, thank you buat teman-teman yang udah stay tune terus. Sudah mantengin channel YouTube Monyong Speed. Thank you. Teman-teman yang sudah support juga dengan beli-beli merchandise-nya. Thank you banget. Bang Monyong juga sekarang mau insya Allah mau bikin store. Insya Allah di mau sewa store insya Allah di Praia. Ya semoga teman-teman juga yang pengen ada produknya bisa titip juga. Bang Mojeng senang banget. Kita sama-sama inilah, sama-sama saling support. Saya senang kalau ada teman-teman bengkel yang pengen balap, bikin merchandise-nya taruh di situ juga. Nanti Bang Mojeng jualin. Dan jangan lupa di like jika teman-teman suka video ini. Dislike aja kalau merasa kurang suka nggak apa-apa. Jangan lupa ditulis di kolom komentar kalau ada yang mau dikomentari tentang Tua atau tentang saya, tentang kita ini. Wajar ya maklum nggak apa-apa. Katanya Tua baru nggak biasa di depan kamera, sangat wajar. Dan jangan lupa buat support terus channel YouTube Monyong Speed. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Monyong Speed. Biar Bang Mojeng makin semangat buat bikin konten-konten yang lebih menarik buat teman-teman gitu ya. Sampai ketemu di episode-episode Gerbek Bengkel berikutnya. Bang Mojeng pamit, Tua Anan pamit. Sampai ketemu di episode lainnya guys. Ciao.